Ini gila banget sih. Ini gue baca di berita, ada di PPATK, perputaran uang judi online sudah tembus 600 triliun di triwulan 1 2024. Gila, 600 triliun loh. Jadi di sini gue sebagai pendiri dan ketua Yayasan Anti Judol Indonesia, gue buat yayasan ini karena gue merasa bahwa judol ini meresahkan buat masyarakat Indonesia, khususnya kelas bawah. Banyak banget mereka otaknya rusak gara-gara ini, dan mereka akhirnya terjerat hutang, dan banyak hal-hal yang negatif terjadi di dalam hidup mereka, kekacauan, kehancuran gara-gara mereka masuk ke dalam industri judol ini. Judi online lah lebih tepatnya. Nah, di sini gue pengen ngebahas tentang apa sih yang terjadi dan akibat-akibat yang saat ini sudah dirasakan sama masyarakat ketika mereka masuk dan mereka mencoba peruntungan di judi online. Makanya gue bikin yayasan di sini buat teman-teman yang mungkin gak ngikutin di video sebelumnya. Gue di sini mau memperkenalkan diri, gue Julio Export sebagai pendiri Yayasan Anti Judol Indonesia yang punya mimpi untuk bisa membantu masyarakat Indonesia yang menjadi korban judol untuk mereka punya hidup jauh lebih baik. Dengan cara apa? Melihat peluang di sekitar mereka untuk menjadi potensi bisnis. Di sini yang tadi gue bahas di awal bahwa putaran uang di Indonesia dulu 2023 gue baca di berita, 1 tahun itu transaksinya 200 triliun. 1 tahun. Jadi 12 bulan itu 200 triliun, itu aja udah gedenya minta ampun. Di tahun 2024, baru 1 triwulan, belum 1 tahun, tapi transaksinya udah 600 triliun. Kalau kita bicara bisnis, ini jago banget bisnis development, jago banget marketingnya, jago banget salesnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan industri yang makin lama makin canggih, teknologi yang makin lama makin hebat, industri judi online ini juga makin lama makin sulit untuk ditutup. Gue tidak bisa bilang bahwa yang salah adalah mereka yang punya webnya. Ya salah juga kenapa mereka buka di Indonesia. Tapi dari sisi mereka mungkin mereka ngerasa bahwa itu sebuah keuntungan karena orang Indonesia bisa ditipu sama bisa diiming-imingi. Kalau bicara Yayasan Anti Judol ini gue berdiri untuk bisa nangkepin mereka, gue siapa? Gue bukan penegak hukum. Gue nggak bisa nangkepin mereka. Hilang kepala gue kalau ngelawan mereka. Tapi yang gue bisa lakukan di sini adalah gue membantu masyarakat dan korban-korban ini untuk tidak melakukan itu lagi. Untuk kalian itu jadi lebih pintar dan jadi lebih waras otaknya. Karena transaksinya 600 triliun, bayangin seberapa gede yang ada di Indonesia. Gue baca di beritanya di bulan April, katanya 2,7 juta warga Republik Indonesia terjerat judi online. Nggak yakin gue 2,7. Orang transaksinya 600 triliun kok. Kalau kita bagi aja 600 triliun dibagi 2,7 juta berapa sih? 3 juta rupiah per orang. Kayaknya enggak deh. Kayaknya yang ditarget adalah market yang lebih bawah lagi, yang mainnya ceban 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Jadi nggak ada yang spend juta-juta, gue rasa ya. Nah, gue ngerasa bahwa 2,7 juta warga RI, oke lah kita anggaplah datanya ini benar, 2,7 juta warga itu punya transaksi 600 triliun. Gue yakin ini masih bisa berkembang terus nih kalau nggak di stop nih. Mungkin dari 2,7 juta warga bisa jadi 50 juta warga. Atau misalnya kita naikin deh 10 kalinya dari 2,7 juta jadi 27 juta. Itu kalau kita bicara 2,7 juta 600 triliun, 27 juta 6.000 triliun. Gila itu. Wah, utang Indonesia beres tuh. Gak usah kita ngutang lagi, negara kita maju tuh. Makanya gue ngerasa, daripada kita masuk ke dalam industri judi online, kalian berharap sesuatu di sana dan malah yang memperkaya orang-orang atau bandar-bandar di luar sana, udahlah, stop lah. Kalian itu banyak banget kok potensi yang bisa dimanfaatin sama kalian. Banyak kok bisnis yang kalian bisa jalanin. Jadi TikToker lah, jadi influencer lah, jadi eksportir lah, jadi importir lah, apapun gitu loh. Yang bisa jadi uang, jadiin uang. Jangan malah uang kalian coba-coba peruntungan terus malah jeblos di situ. Ya, sama ketika banyak teman-teman yang mereka cari peruntungan di kripto, di koin-koin meme gitu ya, koin-koin receh yang harapannya naruh 100.000 bisa jadi 10 miliar, mimpi kalian. Ada kayak gitu. Nyari duit tuh nggak segampang itu. Nyari duit tuh susah, bos. Makanya menurut gue ini udah kacau. Bahkan di sini gue akan bacakan lah ya berita-berita. Gue akan tampilkan juga di sini bahwa banyak banget cerita miris korban judi online yang awalnya menang, ujung-ujungnya rugi. Dan memang selalu kayak gitu. Itu adalah algoritmanya. Algoritmanya adalah kalian dibuat untung dulu supaya kalian kecanduan. Orang tuh kayak gitu. Makanya banyak banget yang kalau di teman-teman yang di kasino di luar negeri, teman-teman gue gitu, mereka bilang banyak dari mereka tuh sebutnya namanya gemukin babi terus dipotong. Jadi enak gitu loh, dagingnya udah gemuk. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalian dibuat kaya dulu, dibuat enak dulu. Nggak takut mereka kalian kasih menang. Mereka cuma takut kalau kalian tuh berhenti. Nah itu tuh orang-orang yang bandar-bandar tuh di luar negeri seluruh dunia mikirnya kayak gitu. Mereka nggak pernah takut kalian menang. Mereka cuma takut kalau kalian berhenti.
Jadi cara kalian bisa menang dari mereka adalah kalian berani. Gitu. Jadi di sini udah 2 mobil hilang. Bahkan di sini gue lihat ya, Menteri Komunikasi dan Informatika kita Pak Budi Aris Setiadi bilang bahwa ada perwira TNI yang bunuh diri gara-gara judi online. Gila, perwira TNI, bos. Orang setengah mati masuk TNI, ini udah masuk TNI malah masuk judi online, bunuh diri pula. Kan parah ya. Maksudnya sesuatu yang menurut gue miris kalau misalnya teman-teman perhatikan. Di sini juga ada modus sindikat judi online, Jakbar, Jakarta Barat, retas situs pemerintah dan sekolah, gunakan selebgram berpusat di Kamboja. Kalau misalnya nanti video ini rame, kalian pengen bener-bener gue bisa turun ke lapangan dan kalian pengen support gue dengan cara like, share video ini, dan nonton video ini, gue akan ngajak nih 2 editor dan videografer gue di sini ke Kamboja, kita lihat. Ya, oke? Mau nggak? Siap ya? Laksanakan. Kita lihat nih, kalau videonya rame, teman-teman pada support yayasan ini, teman-teman pada support kita ke Kamboja, kita kasih lihat. Kita interview orang Indonesia di sana. Kita kasih lihat gitu loh, seberapa menyedihkannya. Orang Indonesia yang kerja di sana pun menyedihkan. Kalian yang main di sini pun menyedihkan. Yang untung kan cuma bosnya doang. Gitu loh, jadi mereka tuh sampai retas situs pemerintah, sekolah, selebgram. Kalau kitanya pinter, ini mah mau mereka retas-retas siapa juga, mau TikTok atau apa, YouTube, dia ada iklannya juga nggak ngefek. Kalau kalian juga pinter. Di luar negeri gitu ya, gue di Eropa, gue di Amerika, kasino bertebaran di mana-mana. Tapi karena mereka udah pinter ya normal-normal aja. Makanya yang di sini gue pengen bahas adalah mindset kalian tuh harus bener, jangan malah wah dipaksa-paksa untuk tidak dekat, malah biasanya yang kayak gitu-gitu tuh sekali kena jebol kalian. Jadi ya biasa aja gitu loh. Oke, nah di sini gue juga bahas tentang ojol di Semarang bunuh diri. Sempat kirim pesan ke istri yang baru ngelahirin, gila, miris banget coy. Istrinya pasti punya mimpi, punya harapan gedein anak bareng-bareng sama suaminya. Suaminya bisa dapat kerjaan, ojol nggak apa-apa. Sehari 100.000 nggak apa-apa, 3 juta mungkin istrinya terima. Ayo gedein anak bareng-bareng. Tapi masuk ke judi online, bunuh diri. Lo nggak nyusahin diri, nggak nyusahin semua, nggak nyusahin anak, nggak nyusahin keluarga. Gitu loh. Jadi dengan gue menjadi pembina pendiri Yayasan Anti Judol ini, gue pengen membuka mata kalian tentang industri ini. Menyeramkan sekali. Gitu loh. Apakah nanti gue akan membantu mereka dengan cara membuat mereka ngerti bisnis ekspor? Pasti. Karena itu adalah expertise gue. Itu adalah sebuah specialty yang gue punya gitu loh. Makanya gue mungkin nggak bisa ngajarin kalian langsung satu persatu ya, tapi gue menciptakan buku kitab ekspor ini untuk menjadi counternya judi online. Jadi kalau kalian yang mungkin ngerasa, aduh gue kecanduan judi online atau gue pengen berhenti dari judi online, kalau lu baca buku ini lu melek deh. Indonesia sekaya itu bos, bener. Ngapain lu judi online? Di depan mata lu singkong aja cabe bisa jadi duit MM-an. Gue ke Cirebon aja, cicak aja bisa jadi 1 miliar sebulan, cicak loh. Ngapain lu main slot? Kan lucu. Oh, lu bayangin nih. Ini gue bacain satu surat ya. Dari surat wasiat pria gantung diri usai stres kalah judi slot. Ini baca banget. Ini anaknya kembar kayaknya. Maafin papa ya. Papa sudah melakukan dosa besar kepada mama dan anak-anak. Papa melakukan ini karena papa sudah stres, Ma. Papa tidak bisa buat apa-apa lagi untuk keluarga. Keluarga kita hancur karena ulah papa. Papa memang kejam sama keluarga. Papa udah nggak kuat lagi. Begawe mungkin kerjaan ya. Begawe papa sudah stres, Ma. Papa mohon Ma jaga adik kembar yang di perut dan kembar kakak Inaya dan adik Inara. Tolong Ma, ini papa akhir segalanya biar beban hidup kalian tidak tersisa lagi. Maksudnya tidak tersisa lagi. Carilah apa gini ketutupan. Pindahlah dari rumah ini. Gila. Sedih banget. Anaknya kembar, lucu, stres loh. Yang bacanya gue bacanya kalau ngebangin di posisi itu aja stres. Makanya stop lah. Kita nggak bisa nyalahin mereka yang buat website. Mau kita salah-salahin juga gimana? Mereka mana peduli sih sama kita. Mau kalian bilang stop lah, please lah, jangan dibuat. So, kayak gitu mah sama aja. Please lah, jangan ada alkohol lagi di dunia ini, please lah. Nggak bisa, tetap ada. Tinggal masalah kalian aja meresponnya seperti apa. Makanya dengan harapan yayasan ini berdiri, Yayasan Anti Judol Indonesia berdiri, gue bisa ngajarin kalian untuk melihat, Indonesia ini kaya. Gak usah lu main slot-slot gituan, lu ekspor aja. Lu jualan barang aja, bahan baku apa kek.
gue akan ajarin gitu loh. Balik lagi, gue nggak bisa ngajarin satu persatu, makanya gue bikin kitab ekspor ini. Lu bisa main slot ya, jutaan lo ya, lu beli buku 200.000 nggak bisa gue tonjok lo. Jadi sesuatu yang ada di depan mata lu lihat, ini investasi. Gue nggak jualan di sini. Tapi kenapa gue bikin buku? Karena menurut gue ini adalah cara terbaik untuk kalian belajar sesuatu. Banyak nggak buku yang kalian bisa pelajarin di luar sana? Banyak. Silakan lu mau baca buku apa juga baca deh. Jangan lu baca buku gimana caranya menang di slot ya. Nggak ada tuh buku kayak gitu. Tapi kalau lu buku tentang pengembangan diri, buku tentang ekspor, kitab ekspor ini, apapun, gue yakin uang lu itu akan menjadi sesuatu yang bernilai dan mahal. Malah bisa menghidupi keluarga lu bilangnya apa ya, di masa depan yang akan datang. Jadi jangan sampai lu menyanyiakan hidup lu, menyanyiakan kesempatan dan kemampuan lu. Karena gue yakin orang lahir di dunia ini, Tuhan tuh nggak cuma sekedar kasih hidup yang begitu-begitu aja. Pasti setiap orang tuh ada potensi-potensi yang Tuhan udah kasih. Cuman ya, tinggal gimana kita ngulik dan bisa ngembanginnya aja. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ini adalah sebuah curhatan yang kalian bisa pikirkan ulang berkali-kali. Kalau kalian memang orang yang kecanduan, atau orang yang memang suka atau tertarik atau penasaran dengan bisnis itu, ya sudahlah, nggak usah. Karena kerja mau udah yang bener-bener aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti gue akan bahas-bahas lagi tentang gimana caranya atau ngebantu teman-teman yang memang mereka udah terlibat di dalam judol, dan kita akan coba rehabilitasi sampai mereka nanti sembuh, bersih, dan bisa kerja lagi seperti orang normal. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. See you di video-video selanjutnya. Bye-bye.